Selamat siang adik. Mari kita sama-sama. Ya. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Ya. Sudah nyaman? Sudah, Pak. Baik. Bagaimana kabar adik-adik? Baik, Pak. Jadi terima kasih adik-adik sudah memenuhi panggilan Bapak untuk datang ke sini. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, mari salah satu pimpin kita dalam doa. Ya, silakan adik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita awali dengan doa. Sebelum itu, izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran Katolik dan mengapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami akan mengaturkan kembali ke depan hadirat-Mu karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu berkah di saat ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Hanya apa yang disampaikan oleh Guru dari Bapak berikan semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik sudah mengenal Bapak? Sudah. Oh, Belum, Pak. adiknya sudah mengenal. Sudah, kalau kan Pak Guru BK di sini. Oh iya betul. Tapi untuk mengenal di dalam Apa sama BK dulu? alangkah lebih baiknya kita berkenalan. Jadi dari mulai dari Bapak, nama Bapak Ardina Kalan, biasa dipanggil di sekolah ini Pak Ardi. Bapak sudah bertugas di sekolah ini selama 3 tahun. Jadi asal Bapak itu dari Soet. Jadi sebelum adik-adik masuk, Bapak sudah bertugas di sini. Selanjutnya adik. Bapak, perkenalkan nama saya Rizali Terganang Wakire, biasa dipanggil In. Saya dari jurusan Tata Boga 1, asal saya dari Batam. Baik, perkenalkan nama saya Dian Musuh Tahu, biasa dipanggil Ren. Saya dari jurusan MPLB 1. Asal saya dari Atambua. Mari perkenalkan nama saya Jangan dulu. Biasa dipanggil Andi. Saya dari jurusan desain 3. Dari Tengkok. Jadi perkenalkan nama saya Bapak Naga Sunduru. Saya dari jurusan mesin 3 asal Manggarai. Oh, adik dari Manggarai. Ya. Berarti adik-adik ini dari kelas yang berbeda. Iya, Pak. Baik kalau begitu. Adik-adik ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Sebelum Ya. Pak Saya sudah dari BK. Oh, adik berarti adik ini sudah paham untuk bimbingan kelompok ya? Yang saya tahu tuh Guru BK memberikan bimbingan pada kelompok siswa dengan materi layanan tertentu. Iya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan kepada adik-adik dalam bentuk kelompok seperti ini. Tujuannya itu supaya mungkin adik-adik punya masalah atau ada tujuan yang belum dicapai, bisa dikonsultasikan dengan guru BK seperti itu. Jadi adik-adik, materi kita itu tentang memilih jurusan dan juga memilih perguruan tinggi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak lihat adik-adik kayak kurang semangat. ya, Pak. Jadi mungkin ada dari adik-adik yang punya permainan begitu. Tidak, Pak. Oke, baik. Jadi kalau begitu berdiri Bapak punya ice breaking.
Ya, jadi icebreaking-nya itu di sini nanti adik-adik mengikuti perkataan Bapak, tetapi jangan mengikuti apa yang Bapak gerakan sekarang seperti itu. Ya langsung saja kita mulai. Contohnya Bapak bilang hidung, tetapi Bapak pegang hidung. Ya seperti itu. Sudah paham semua? Sudah. Ya kita mulai ya. Telinga, hidung. Iya, ini benar. Kepala, telinga, tangan, kaki. Jadi bagaimana? Adik-adik mau lanjut atau ulang lagi? Ya, jadi ini Bapak lebih cepat ya. Hidung, mata, telinga. Jangan ada yang tutup mata. Pipi, telinga, hidung. Oke. Apa itu banyak adik ini kurang konsentrasi. Baik, jadi Bapak lihat kami sudah semangat. Kita lanjut ya. Ya, jadi materi kita itu tadi tentang memilih jurusan dan juga memilih perguruan tinggi. Jadi adik-adik di sini adik-adik mungkin ada yang setelah lulus dari sini, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada juga yang mau melanjutkannya ke perguruan tinggi. Nah, di sini adik-adik siapa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Saya. Oh, rupanya hampir semua ya. Jadi di sini Bapak punya materi yang bisa adik-adik pahami tentang perguruan tinggi dan juga jurusan-jurusan yang bisa adik-adik ambil. Jadi Bapak mau tanya, ada yang sudah tahu tentang perguruan tinggi? Mungkin ada yang punya gambaran tentang perkuliahan? Sudah. Ya, coba sedikit memberikan gambaran. Jadi perkuliahan itu kita dimajukan untuk memilih jurusan yang kita minati atau yang bisa mau perkuliahan. Jadi kuliah itu orang bilang itu simple, tapi ternyata kalau ini kita jadi mahasiswa. Ya, jadi seperti yang dikatakan Adik Blok bilang, perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu ada yang namanya diploma, sarjana, itu yang biasa disebut dengan D3, D4 atau S1 seperti itu. Ada juga yang pendidikan dokter itu yang S3. Kalau S2 itu disebut magister. Seperti itu. Lalu yang berikut, adik-adik ada yang tahu tentang kuliah? Jadi perbedaannya kuliah dan perguruan tinggi itu kan, perguruan tinggi itu kan lembaganya, sedangkan perkuliahan itu kan proses selama adik-adik akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sana. Jadi kuliah itu proses melanjutkan dari jenjang SMA maupun SMK seperti itu. Jadi di perkuliahan itu adik-adik juga
bisa memilih jurusan sesuai dengan yang adik-adik minati. Jadi di sini juga ada alasan yang mendasar kenapa orang-orang itu mau memilih untuk kuliah. Jadi itu yang pertama itu mereka beranggapan bahwa mencari pekerjaan akan lebih mudah ketika mereka selesai kuliah. Lalu yang kedua itu meningkatkan SDM. Jadi meningkatkan SDM di sini maksudnya mereka beranggapan bahwa di saat mereka kuliah itu mereka akan menambah pemahaman mereka dan juga menambah wawasan mereka. Yang ketiga status sosial. Status sosial di sini maksudnya mungkin ada orang-orang yang tidak bukan tidak ingin untuk kuliah, tetapi mereka diharuskan untuk kuliah karena mereka berada di keluarga yang mau dibilang mampu seperti itu. Jadi mereka diharuskan untuk kuliah. Jadi alasan mereka kuliah itu karena mereka punya status sosial yang baik. Yang keempat, berorganisasi. Ini pun menjadi pertimbangan yang besar kenapa seorang semangat untuk kuliah. Selain menjalankan aktivitasnya, ada orang-orang yang suka berorganisasi sehingga dia memilih untuk kuliah. Yang berikut, mencari relasi. Nah, maksudnya di sini itu kayak dia orang-orang memilih untuk kuliah itu karena dia beranggapan bahwa dia akan mencari relasi atau dia akan memiliki hubungan baik dengan teman-teman yang berasal dari daerah lain yang berbeda agama, suku, ras, seperti itu. Nah, ini juga ada yang menarik ini. Di sini alasan orang untuk kuliah itu dengan tujuan untuk mencari jodoh. Jadi mungkin ada dari adik-adik yang punya pendapat lain. Mungkin adik-adik ada yang punya pendapat lain tentang alasan orang mencari kuliah itu untuk mencari jodoh. Tidak, Pak. Menambah wawasan Tergantung pribadi, Pak. Ya, jadi Bapak, iya silakan nanti. Tidak tergantung pribadi mungkin, Pak. Ada yang betul-betul untuk mencari ilmu, ada yang sekalian mencari jodoh. Ya, jadi maksudnya di sini itu seperti yang aku tadi juga bilang bahwa alasan orang kuliah untuk mencari jodoh itu dia beranggapan bahwa di saat saya kuliah itu mungkin setelah saya kuliah saya akan mendapatkan jodoh di saat saya kuliah seperti itu. Jadi istilahnya menyelam sambil minum air. Jadi dia kuliah sambil mencari jodoh. Jadi setelah dia pulang bawa ijazah 3. ya seperti itu. Lalu yang berikut itu, yang terakhir itu paksaan dari orang tua. Mungkin dari adik-adik juga ada yang punya teman yang merasakan hal yang seperti ini. Jadi ada yang dia kuliah itu karena paksaan dari orang tua, bukan karena dia maunya sendiri. Nah, yang berikut itu tujuan kuliah. Jadi dari semua gambaran materi yang di atas, jadi tujuan umum untuk kuliah itu adalah menuntut ilmu untuk menambah pengetahuan dan juga
menambah wawasan, pola pikir, dan yang paling utama itu bonusnya adalah mendapatkan ijazah. Seperti itu. Ya, jadi yang berikut kita masuk dalam tips memilih jurusan. Tips mencari jodoh itu kan setelah kerja kan pasti gampang untuk mencari jodoh. Ya, jadi yang pertama itu kita harus mengenali bakat dan minat yang kita miliki. Ya, maksudnya di sini itu kita memilih jurusan itu sesuai dengan yang kita minati, supaya kita merasa bahwa kita mencintai jurusan itu, jadi kita semangat dalam kuliah. Jangan kita tidak meminati jurusan tersebut tapi kita mengambilnya, nanti lama-lama kita malas dan tidak melanjutkan kuliah kita. Yang berikut melakukan riset tentang jurusan. Melakukan riset tentang jurusan ini artinya kita mencari informasi tentang jurusan yang akan kita ambil. Itu baik itu dari akreditasinya atau dari kualitas jurusan yang kita pilih. Yang berikut kita berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman. Jadi di sini maksudnya itu kayak misalkan teman-teman kalian yang mau melanjutkan di perguruan tinggi, mereka menanyakan pada orang yang sudah pernah berkuliah. Atau misalkan adik-adik sendiri bertanya pada kakak adik-adik yang sudah berkuliah, seperti itu. Yang berikut itu evaluasi kelebihan dan kelemahan. Ya, jadi maksudnya di sini itu adik-adik mengenali kelebihan yang adik-adik miliki dalam diri dan juga kelemahan yang adik-adik miliki. Jadi misalkan adik-adik merasa lemah atau tidak mampu dalam suatu hal, adik-adik bisa mencari jalan keluar, seperti itu. Ya, jadi adik-adik berdasarkan materi yang sudah Bapak paparkan tadi, jadi ini di Kubang, ini universitas yang mau bilang universitas terbaik di NTT. Yang pertama itu Universitas Nusa Cendana. Adik-adik mungkin berminat untuk masuk di Universitas Nusa Cendana. Tapi fasilitas bagus tidak di sana. Ya, kan bukan kita melihat dari fasilitas, tapi kita melihat dari kualitas, kualitas dan akreditasi kampus. Fasilitas itu kan Itu kan kualitas. Iya, betul. Pak. Iya, silakan. Pasti Pak. Ya, kita lanjut. Jadi yang kedua itu ada Unmira, yang ketiga ada Akta Wacana atau disebut Unkris, yang keempat ada Muhammadiyah, ada Unpro Ende, mungkin adik-adik yang berminat kuliah di Ende. Terlalu jauh Bapak. Kami yang di timur. Iya, kan mungkin ada yang berminat. Kami di Unimor. Yang berikut itu ada Politeknik Negeri Kupang. Jadi adik-adik yang jurusan dari jurusan mesin, di sana juga ada, di Undana juga ada yang jurusan akuntansi. Kalau saya dari tata buka itu kira-kira. Oh, di Unik kayak di Poltek, Politeknik Negeri Kupang itu ada tata boga, bagus itu kualitasnya.
desain kan bisa masuk di desain kan bisa masuk di itu bisa arsitek bisa juga ini apa yang bukan yang oh menjahit kalau menjahit di Poltek juga ada. supaya itu ada bentuk sendiri. Ya, bagus. Itu kan motivasi yang bagus sebenarnya. Jadi kalau dari adik itu lebih cocoknya masuk di Poltek. Kalau saya menjadi chef terkenal. Iya itu juga. Di Poltek juga ada kata Poltek. Yang penting adik niat dan tekun dalam kuliah. Jadi bisa selesai tepat waktu. Iya. Kata Poltek juga harus bahasa Inggrisnya juga harus bagus. Iya. Jadi ada bisa berkesempatan untuk keliling hotel-hotel yang ada di Indonesia. Ya, baik. Jadi sekian materi yang bisa Bapak berikan kepada adik. Jadi mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Begini kan biasanya kan kalau kuliah ini pasti bukan mau dari diri sendiri, ada yang terpaksa. Iya. Jadi terpaksa ini mungkin Jadi maksudnya kalau terpaksa nanti ada yang tidak niat. Iya begitu. Ya, jadi mungkin dari teman-temannya Anggi ada yang mau memberikan masukan dengan Saya mau bertanya dulu Pak, maksudnya nanti ada persoalan atau ini kan ada tuh yang kuliah masuk di jurusan kalau gitu tapi mau kemana masuk ada yang kayak gitu begitu ada yang lanjut saya cuma di sini lanjut saya terus sampai selesai. Iya, kalau saudara saya gimana dia yang misalkan dia terpaksa menjadi seperti itu dia harus belajar untuk misalnya dia desain harus belajar cukup dan sampai dia tidak lulus di tes misalnya tes psikologi di mau masuk ke desain harus belajar setiap hari membaca buku membaca jurnal atau merefleksi atau mencari pengalaman dari orang yang berpengalaman yang belajar. kalau dari saya, misalnya kayak seseorang yang mau jurusan ini tapi dia masuknya di jurusan yang berbeda dari pilihan dia. Mungkin kalau kembali lagi kepada diri dia, kalau memang dia tidak bisa ya tidak usah memaksakan karena sesuatu yang kita jalankan tidak dengan hati itu pasti akan tidak berjalan dengan lancar sehingga mungkin dia bisa tahan tahun depan baru ikut tes ulang ya. Tapi kalau dari dirinya sendiri bisa menerima, saya rasa juga dia bisa karena dia sudah kayak oh saya sudah sampai di sini buat apa lagi ini. Saya harus tunggu tahun depan untuk ikut ulang lagi. Dia berusaha menerima sehingga dengan sendirinya kalau kita sudah bisa menerima pasti sesuatu yang kita anggap berat itu bisa terasa ringan begitu dan pokoknya berani untuk kayak menerima ini jurusan saya belajar pasti akan ini baik mungkin. Iya, baik. Jadi dari tadi disampaikan oleh teman-teman itu benar. Jadi kepada adik-adik bisa mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-teman seperti itu. Ya baik. Jadi sekian materi yang bisa Bapak
sampaikan kepada adik-adik. Jadi kita adik-adik mengisi lewat KPD ya. Iya, Pak. Ini sesuai dengan materi yang tadi sudah. Bapak. Iya, seperti itu. Isi nama lengkap ya, Iya, Pak. identitas harus jelas. Sudah Pak. Ya baik, jadi terima kasih adik-adik yang sudah mau mengisi lewat LKPD-nya. Jadi dari materi kita tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan kembali. Sedikit saja juga tidak apa-apa. Sesuai dengan yang adik-adik paham tadi. Dari siapa? Ya, silakan. Dari kesimpulannya itu kita harus memilih jurusan sesuai dengan minat dan juga kita di masa yang akan datang, dan harus bukan misalnya itu, tapi itu menambah ilmu dan wawasan. Jadi menurut saya pendidik harus lebih baik untuk di jurusan dan sampai keterpaksaan diri. Baik, terima kasih pada adik yang sudah menyimpulkan materi kita. Mungkin dari teman-temannya ada lagi yang mau memberikan Sama Pak. saran. Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Jadi Bapak juga dapat menyimpulkan bahwa adik-adik semua sudah memahami materi yang diberikan oleh Bapak. Jadi adik-adik sudah paham tentang langkah selanjutnya yang adik-adik akan ambil. Ya, jadi baik. Ini juga ada lembar evaluasi. Adik-adik tolong mengisinya. Seperti yang tadi LKPD ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih ya. Ya, Bro. Ya, jadi baik. Adik-adik, kira-kira adik-adik kapan punya waktu untuk kita melanjutkan layanan ini? Hari Jumat, Pak. Jumat Pak. Pagi Jumat pagi. Ya, baik. Kalau begitu Bapak tunggu hari Jumat pagi ya. Iya, Pak. Ya. Jadi topik kita selanjutnya itu tentang meningkatkan motivasi belajar. Baik, Pak. Baik Pak. Jadi sebelum kita akhiri, Bapak minta salah satu kita dalam doa. Saya, Bapak. Ya, silakan. Baik, Bapak dengan Tuhan, mari kita menikmati dan kita menghormati Tuhan. Karena saya menjual secara iman Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa dalam surga, puji syukur dan mengucapkan hadiratmu atas segala berkat yang kau berikan kepada kami sehingga pada hasil hari ini kami boleh mengakhiri kegiatan dengan kelompok kami dengan baik. Kami mohon ya Bapak, kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini boleh simpan di dalam hati dan pikiran kami serta menjadi bekal untuk masa depan kami. Kami juga berdoa mengenai Bapak dan Allah senantiasa menyertai Pak Ardi mendapatkan segala tugas dan tanggung jawabnya serta hindarilah ia dari segala yang
kehadiratmu ya Tuhan Kristus Tuhan kami. Karena kita Roh Kudus, amin. Terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus juga menyertai adik-adik sekalian ya. Iya. Ya, jadi adik-adik boleh pulang sampai bertemu minggu depan ya. Iya, Bapak. Terima kasih ya.